Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kaum muslimin, jemaah sekalian, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga lafaz tersebut selalu ringan di lisan kita, agar senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala luar biasa pemberiannya kepada kita semua. Maka Allah pun terus mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur, dan Allah akan balas. Allah berikan balasan berlipat ganda dari apa yang telah Allah berikan. Tetapi di samping itu Allah juga mengancam kalau kita tak ingat untuk bersyukur, maka kita bisa terpapar yang namanya kufur. Jadi bapak dan ibu, kalau kita lupa syukur, bahayanya kita bisa terkena kufur. Kalau itu yang terjadi, ada ancaman serius dari Allah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh sangat pedih. Jadi bapak dan ibu, semoga syukur itu selalu menghiasi aktivitas kita. Kita juga memohon kepada Allah, semoga salawat beserta salam yang selalu kita bacakan, semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu mengenal sosok-sosok yang mulia yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takkan meragukan bagaimana keutamaan para sahabat Nabi. Takkan ada yang meragukan itu bila dia memang pengikut Rasulullah yang sebenarnya. Maka para ulama sudah memberikan contoh kepada kita semua. Ketika para ulama membahas hadis, maka orang-orang yang di dalam jalur hadis tadi, para perawi di dalam sanad hadis tadi, itu akan terus dipelajari. Itulah yang dilakukan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Ibnu Hibban, Hakim dan lain sebagainya, para ulama hadis. Jadi para ulama kalau mendapati sebuah hadis, maka para ulama pasti akan membicarakan siapa orang-orang yang membawakan hadis ini. Yang berada di dalam sanad itu siapa? Dipelajari semuanya, fulan, dipelajari. Apakah dia orang yang jujur, terpercaya, ingatannya kuat? Apakah beliau sebaliknya, ada cacatnya, ingatannya lemah dan lain sebagainya? Dipelajari, semua dipelajari. Tapi begitu sampai ke para sahabat, hadis tadi sudah sampai ke para sahabat, berhenti pembicaraan itu. Maka itulah dikenal dalam istilah ilmu hadis itu kullu sahabah, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Maka kalau sudah sampai ke sahabat Nabi riwayat tadi, dah berhenti pembahasan itu. Enggak kena ada dibicarakan siapa sahabat ini. Nah, semua sahabat tanpa terkecuali. Bahkan termasuk Muawiyah radhiyallahu anhu. Apabila sampai ke beliau riwayat hadis tadi, berhenti pembahasan tadi. Enggak ada dikaji-kaji siapa Muawiyah lagi. Maka aneh bapak dan ibu bila ada di tengah kita yang risih, alergi terhadap sahabat Nabi. Dan itu memang ada. Memang ada. Dan itulah realita yang ada di tengah-tengah Khawarij, di tengah-tengah Syiah, dan orang-orang yang tumbuh dari pecahan dua aliran tadi itu. Jadi bapak dan ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang ingin kita kaji, orang-orang yang kemuliaannya luar biasa,
yang Allah telah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita sampai lanjutan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah Zaid bin Haritha, seorang sahabat yang termasuk orang yang awal-awal memeluk Islam, yang berada di rumah Rasulullah, hadiah dari Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah merdekakan, bahkan di awalnya Rasulullah katakan dia adalah anak Rasulullah. Nah, tetapi setelah datang Islam menghentikan yang seperti itu. Jadi dirubahlah, dihentikan. Maka Allah pun mengatakan, ud'uuhum liabaihim, panggillah mereka kepada ayah mereka. Jadi itulah istilahnya Bapak dan Ibu, tidak ada dalam Islam anak angkat, harus kepada ayahnya. Itu adalah Zaid bin Haritha. Dan malam ini kita lanjutkan lagi. Zaid bin Haritha adalah sahabat yang memperoleh atau yang diberi gelar Hibbu Rasulillah, orang yang Rasulullah sayangi, cintai. Nah, sekarang kita berbicara, kita akan mengkaji anaknya, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Haritha. Nah, Usamah bin Zaid bin Haritha, sebagaimana ayahnya yang dicintai oleh Rasulullah, Usamah pun demikian. Bahkan ada lagi faktor yang menambah kecintaan Rasulullah kepada Usamah ini. Insyaallah kita akan sampai di sana. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini diawali dengan kata-kata mutiara yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inna Aba Usamah kana ahabba ila Rasulillah min abika wa kana huwa ahabba ila Rasulillah minka. Sesungguhnya Abu Usamah, ayahnya Usamah, yaitu Zaid bin Haritha, adalah orang yang lebih disayangi, dicintai oleh Rasulullah dibandingkan ayah engkau. Jadi ini Umar berbicara kepada anaknya, kepada Abdullah bin Umar. Jadi istilah kita, wahai anakku, ayahnya Usamah tadi, yaitu Zaid bin Haritha, itu lebih disayangi oleh Rasulullah daripada ayahmu, wahai anakku. Artinya lebih dicintai daripada aku, kata Umar. Wa kana huwa ahabba ila Rasulillah minka. Begitu jugalah Usamah, anaknya tadi, maka dia pun lebih dicintai oleh Rasul daripada engkau. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sampai bagaimana kronologi ungkapan ini. Ini ungkapan yang cukup masyhur, banyak diceritakan, dinukilkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau lahir pada tahun 7 sebelum hijrah. Tahun 7 sebelum hijrah, artinya tahun 6 kenabian. 6 tahun Rasulullah telah berdakwah di Mekah. Setelah itu lahirlah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hadir Usamah bin Zaid, Rasulullah pun merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Jadi kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tampak dan terlihat oleh para sahabat Nabi, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena Usamah bin Zaid. Kenapa Rasulullah sangat cinta, sangat bahagia dengan kehadirannya? Karena yang pertama, ayahnya adalah Zaid bin Haritha, orang yang sangat Rasulullah cintai. Satu. Yang kedua, ternyata ibunya Usamah bin Zaid, ibunya adalah Ummu Aiman. Ibunya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kan sering kita dengar nih Bapak dan Ibu. Kalau kita ingat-ingat, Ummu Aiman ini dulu dia adalah mamlukah lada Aminah. Dia adalah seorang budak dari Aminah. Jadi Ummu Aiman adalah budaknya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti Ummu Aiman adalah berada di dalam keluarga, di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah Aminah meninggal dunia, maka Ummu Aiman inilah sempat mengasuh dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah posisi ibunya Usamah bin Zaid.
Jadi Usama bin Zaid dari sebelah ibunya memiliki silsilah, memiliki latar belakang yang luar biasa pula kepada Rasulullah, begitu pula dari sebelah ayahnya. Nah, itulah di antara faktor yang menyebabkan Rasulullah sangat mencintai Usama bin Zaid. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Usama pun diberi gelar hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dicintai dari orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, respon para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat memahami bahwa semua gerak-gerik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar dan terpancar dari semua gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Maka itulah menjadi petunjuk untuk kita semua. Bukankah itu dikatakan sebagai definisi arti dari hadis itu? Hadis itu bukan ucapan Rasulullah saja, namun ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw wasfan, yaitu semua yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, kemudian pengakuan atau pengsifatan. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang terpancar dari Rasulullah itulah hadis. Maka ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ada melakukan seperti halnya ada sebuah riwayat ketika ditanya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha tentang hukum makan daging kuda. Hukum makan daging kuda. Jadi ada riwayatnya itu, lalu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa dulu kami di masa kami dulu, kami pernah melakukan itu, makan kuda itu. Tak ada respon dari Rasulullah. Kemudian lagi tentang mengqadha puasa atau solat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, seorang wanita mendatangi Aisyah, ma balul haid taqdis siyam wala taqdis salat. Apa ceritanya, apa kabarnya orang perempuan yang haid ini? Perempuan yang haid ini mengqadha puasa tapi tak mengqadha salat. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, aharuriyatun anti, apakah kamu adalah dari paham aliran Haruriyah? Haruriyah itu adalah pahamnya Khawarij. Orang Khawarij itu mereka berpemahaman perempuan kalau haid maka salatnya diqadha. Diqadha itu berapa hari itu haidnya? 7 hari, 15 hari, diqadha nanti. Itu faham dalam Khawarij. Maka Aisyah menjawab, apakah kamu adalah dari Haruriyah? Jawab oleh wanita tadi, tidak, innama as'al, saya hanya bertanya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, adalah kami dulu di masa Rasulullah haid, lalu kami disuruh untuk mengqadha puasa dan kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Artinya tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha salat, jadi hukum. Nah, itulah Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terpancar dari Rasulullah sampai diamnya Rasulullah itu pun menjadi hukum. Nah, jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum begitu menyaksikan kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelahirannya Usamah tadi, maka para sahabat Nabi pun respon mereka pun sama, yaitu mereka pun ikut bahagia mencintai Usamah radhiyallahu anha. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu banyak peristiwa yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang luar biasa cintanya kepada Usamah. Dan gelar tadi, orang yang dicintai dari anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah, gelar tadi itu memang tidak main-main, tidak basa-basi. Bahkan ini di dalam banyak peristiwa, di antaranya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan bagaimana kasih sayangnya, cintanya Rasulullah kepada Usamah ini. Nah, di antaranya adalah karena usianya Usamah bin Zaid ini hampir sebaya dengan Hasan, cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau Hasan putranya Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Usamah dengan Hasan itu hampir sebaya usianya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dalam keadaan masih kanak-kanak seperti ini, masih dalam keadaan kecil, bayi seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendudukkan Hasan di paha Rasulullah yang sebelah, lalu Usamah bin Zaid di paha yang sebelahnya lagi, dipangku oleh Rasulullah keduanya. Nah, bagaimana bisa peristiwa ini terjadi? Tak lain, ini adalah bukti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Usamah dengan posisi yang luar biasa, kecintaan kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah pangku mereka berdua. Nah, ada sedikit ditambahkan oleh para ulama ketika membahas tentang peristiwa ini, yaitu Hasan bin Ali dia berkulit putih, sedangkan Usamah beliau berkulit hitam. Mereka berdua dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mungkin menjadi pelajaran tambahan untuk kita semua Bapak dan Ibu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menampakkan dan menampilkan wujud kasih sayang itu, Rasulullah selalu tampilkan dengan keadilan. Adil ya Bapak dan Ibu. Maka suatu hari pernah ada seorang sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang anaknya yang satu yang masih kecil juga, dia pangku anaknya tadi. Yang satu lagi begitu datang, dia dudukkan di depan pangkuannya di lantai. Lalu Rasulullah pun melihat peristiwa itu, Rasulullah pun mengatakan, ala adalta bainahuma, tidakkah engkau berlaku adil di antara mereka berdua? Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kasih sayang kita haruslah adil. Nah, itu yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga seperti itu. Mudah-mudahan jangan ada lagi praktik di tengah kita, praktik anak emas, anak kesayangan. Nah, ternyata tak seperti itu. Rasulullah larang, jangankan sifatnya anak kesayangan, anak emas, masalah pangkuan saja itu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ada yang merasakan seperti itu diperlakukan oleh orang tua kita, maka kita ke anak kita tidak boleh kita lakukan lagi hal seperti itu. Kemudian Hasan ini juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan wajahnya yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 orang yang mirip wajahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sampai di pembahasan tentang Ja'far. Nah, 3 inilah, nanti 2-nya kita tambahkan lagi di waktu akan datang. Yang cukup terkenal itu adalah Abu Sufyan bin Haris, sepupu Rasulullah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Mirip juga wajahnya dengan Rasulullah. Kemudian yang paling mirip dari semuanya adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata wajah yang mirip-mirip tadi ternyata faktor genetik, kekeluargaan. Dan itu pula lah yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang asal usul kemiripan kita ini tadi, yaitu dari mana airnya tadi berasal. Nah, ada hadisnya itu, kalaulah suami airnya duluan yang keluar, maka anaknya akan mirip dengan suaminya. Kemudian begitu pula istri, bila airnya duluan keluar, maka akan mirip dengan istrinya. Maka ini perlu kita sampaikan supaya menghentikan sebuah tahayul atau khurafat yang sudah sifatnya nasional, Pak. Apa itu?
sudah menjadi pembicaraan, keyakinan, kepercayaan nasional karena sudah ditampilkan di televisi bahwa ada istilahnya jangan ribah membicarakan tetangga kalau lagi hamil karena nanti anaknya mirip tetangga katanya. Ini ditampilkan di televisi dan menjadi keyakinan orang. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghibah itu memang hal yang terlarang. Haram. Nah, kemudian masalah kemiripan tadi tak ada sangkut pautnya dengan ghibah. Tetapi umumnya berkaitan dengan faktor genetik. Nah, jadi ini berbahaya ini. Kadang-kadang dulu banyak terjadi perilaku ya kalau istilah kita sekarang selingkuh, berzina segala macamnya. Lalu bagaimana cara menutupinya? Dibuatlah cerita-cerita tadi. Ada pencurian di rumah, nampaknya duit ayahnya, duit ibunya diambilnya. Lalu ketika ngamuk-ngamuk ayahnya, ibunya, bagaimana cara menutupinya? Dibuatlah cerita, ada tuyul di rumah ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, itu hendaknya kita hilangkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah Rasulullah SAW memangku mereka berdua, Hasan bin Ali, begitu juga Usamah bin Zaid. Lalu Rasulullah pun memberikan doa untuk mereka berdua. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka berdua ya Allah. Doa Rasulullah SAW tentu doa yang mustajab dan bukan doa dalam bentuk basa-basi. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil bukti bahwa Usamah bin Zaid beliau memiliki kedudukan cinta kasih sayang dari Rasulullah SAW, bahkan disamakan oleh Rasulullah dalam pangkuan dan dalam doa. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala sampai usia Usamah tumbuh sampai usia asyuddahu, yakni sampai usia baligh. Kalau laki-laki tentu relatif sekitar 15 tahun. Begitu sampai di usia baligh, maka mulailah tampak dari Usamah tadi bahwa beliau adalah seorang yang zakiyan, hadda zakat, seorang yang cerdas, tajam kecerdasannya. Jadi ini lagi-lagi semoga kita hilangkan dalam benak kita Bapak dan Ibu sangkaan, dugaan bahwa orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW adalah orang-orang yang hina. Karena kita selalu membayangkan bahwa Rasulullah 13 tahun di Mekah itu disiksa para sahabatnya. Rasulullah pun mengalami berbagai macam kriminalisasi, persekusi. Para sahabat Nabi disiksa sampai ada yang meninggal dunia. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya meninggal dunia. Lalu Bapak dan Ibu, terkadang kita menyimpulkan dalam benak kita bahwa seolah orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah adalah orang-orang yang lemah, yang mungkin bahkan terbayang oleh kita orang-orang yang kumuh, kemudian yang hina. Maka ini harus kita hilangkan. Kalau masalah kita bayangkan orang-orang yang kumuh, orang-orang yang hina, maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, cukuplah kita membayangkan bagaimana kekayaan mereka. Nanti insya Allah kita akan sampai ke Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kekayaannya? Begitu beliau meninggal dunia, dia tinggalkan harta yang banyak. Saking banyaknya, istrinya ada 4 Pak. Istri dalam faraid yang sudah kita bahas kemarin, kalau meninggal dunia sang suami, lalu istri warisannya bila ada anak maka istri dapatnya 1/8. Kalau nggak ada anak maka 1/4. 1/8. Istri Abdurrahman bin Auf memperoleh warisan 1/8 dari Abdurrahman bin Auf. 1/8 itu dibagi 4. Satu orang istrinya memperoleh 80.000 dirham, 80.000 dinar. 80.000 dinar, Pak. 1 dinar itu lebih dari 5 juta. 5 kali 80.000, 400 miliar itu, Pak. Satu istri itu. Jadi bapak-bapak, kalau nggak ada miliar, jangan nengok rencana kedua lu, Pak, ya. 400 miliar satu istri, lalu seterusnya. Kekayaan luar biasa. Sahabat Nabi yang lain juga demikian. Umar ketika mengirim kemarin, sudah kita bahas, mengirim hadiah kepada Sa'id bin Amir Al-Jumahi, gubernur di Hims, 1000 dinar dikirim, 5 miliar.
Jadi kaya. Jadi jangan sampai ada kita membayangkan bahwa mereka karena ditindas, dipersekusi, kemudian dianiaya, mereka adalah orang hina. Tidak. Jadi mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat. Lalu kenapa mereka semua dalam keadaan seperti itu? Mereka menahan tuh Pak, karena belum ada komando aba-aba dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang harus kita pahami pula Bapak dan Ibu. Terkadang terjadi di antara kita ada gesekan kadang, kemudian ada pertikaian, perdebatan kadang, karena itulah kerjaan syaitan. Kalau nggak terjadi itu berarti nganggur syaitan tuh Pak. Dia menanamkan adawah, permusuhan. Lalu Bapak dan Ibu, terkadang ketika kita udah ngamuk-ngamuk umpamanya, bahkan mau memukul segala macam, teman kita yang satu ini diam aja, maka kita jangan menyimpulkan dia adalah orang lemah, jangan sampai, karena barangkali dia sedang menahan, dia menunjukkan bagaimana sabar, bagaimana kuat itu, dia tahan. Itu yang terjadi pada para sahabat Nabi ini. Para sahabat Nabi semuanya itu menjalani 13 tahun seperti itu. Begitu hijrah, yang tadinya ditindas menjadi penunggang kuda, termasuk Usamah ini radhiyallahu anhu. Bahkan beliau pun nantinya kita akan sampai menjadi panglima perang, ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah bin Zaid telah tampak munculnya dari beliau radhiyallahu anhu tanda-tanda kecerdasan, tajamnya berfikirnya, syuja'ah, tangguh, khariqas syuja'ah, luar biasa tangguhnya. Kemudian beliau juga orang yang bijaksana, selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian beliau adalah seorang yang lemah lembut. Nah, banyak sifat-sifat mulia, dan terutama beliau adalah seorang yang bertakwa, wara. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mencintainya. Sampailah di perang Uhud. Artinya sudah hijrah nih. Ketika sampai di perang Uhud, Usamah bin Zaid beserta dengan beberapa anak-anak muda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuridunal jihad fi sabilillah. Mereka ingin ikut partisipasi dalam jihad di perang Uhud itu. Jadi mereka yang seusia mendatangi Rasulullah ingin ikut serta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengseleksi mereka. Ada yang Rasulullah ambil, ada yang Rasulullah tinggalkan, ada yang Rasulullah suruh pulang tadi karena lisigari a'marihim, karena usianya masih kecil. Ada yang dipulangkan, termasuk yang dipulangkan adalah Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid dalam perang Uhud beliau belum terlibat, sehingga beliau pun dengan berlinangan air mata. Nah, beliau pun pulang, tidak ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedih, berlinangan air mata, tak ikut jihad di bawah bendera, di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di perang Uhud. Nah, setelah perang Uhud, selesai perang Uhud, Nabi beserta para sahabat pulang ke Madinah. Lalu orang-orang Mekah dari musyrikin balik ke Mekah. Rupanya mereka dapat berita yang salah. Mereka tinggalkan kaum muslimin tadi pulang karena dikiranya Rasulullah telah terbunuh di sana. Begitu sampai di Mekah, dapat kabar lagi bahwa Rasulullah masih hidup. Maka mereka siapkan lagi bala tentara, datang lagi gelombang yang kedua. Nah, ketika itu Rasulullah beserta para sahabat sudah di Madinah, dan terjadilah perang berikutnya yang terkenal dengan istilah perang Ahzab atau perang Khandaq, yang mana ketika itu ada usulan dari Salman Al-Farisi untuk membangun Khandaq, membuat Khandaq atau parit. Nah, jadi Bapak dan Ibu dibilangkan Allah, sampailah di perang Khandaq, lalu datang lagi Usamah. Usamah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sekelompok orang dari anak-anak muda dari kalangan sahabat. Nah, mulailah mereka ikut membantu membawakan anak panah dan lain sebagainya. Mereka bantu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun berlinangan air mata melihatnya, sehingga Rasulullah pun membolehkan kepada Usamah bin Zaid untuk ikut serta di dalam persiapan perang Khandaq ini. Dan Usamah bin Zaid pun mulailah menenteng membawa pedang
dalam rangka jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu usianya masih 15 sanah, masih 15 tahun. Jadi di perang Khandaq beliau masih di usia 15 tahun, itulah perang perdananya ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sampai lagi di perang Hunain. Perang Hunain ini tatkala kaum muslimin sudah semakin banyak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau wahai Muhammad akan melihat bagaimana orang-orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah, di dalam sejarah, di dalam berbagai kitab sejarah disampaikan perang Hunain ini setelah Fathu Mekah. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam tadi ikut juga pergi menuju Hunain. Lalu Allah ceritakan wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Jadi di dalam perang Hunain itu, karena di sini ada sahabat yang senior, ada juga sahabat yang baru masuk Islam. Lalu para sahabat ini, sebagian sahabat sebelumnya mereka mengingat-ingat perang Badar jumlahnya sedikit, perang Uhud jumlahnya sedikit, perang Khandaq sedikit, umumnya peperangan sedikit. Tetapi dalam perang Hunain ini jumlah mereka sudah banyak. Lalu adalah yang mengatakan, kalau seperti ini jumlah kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Maka Allah ceritakan itu, wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Dan di hari perang Hunain ketika kalian merasa takjub terhadap jumlah banyaknya kalian, sehingga mereka pun mengatakan la ghaliba lakumul, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian nanti. Jadi ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Lalu Allah pun menguji mereka. Ketika mendekati tembok Hunain itu, ternyata musuh menghujani kaum muslimin dengan anak panah. Lari semuanya. Umumnya yang banyak tadi mundur, lari. Hanya tinggal Rasulullah SAW yang bahkan disampaikan oleh para sahabat Nabi seolah seperti gunung yang kokoh berdiri Rasulullah tanpa ada mundur, tanpa ada goyang sedikit pun. Gelombang yang di depan sudah mundur, Rasulullah bertahan di sana. Nah, dalam keadaan tersebut yang berada di sekitar Rasulullah SAW juga termasuk Usamah bin Zaid. Kemudian di samping Rasulullah Abbas, paman Rasulullah Abbas yang tegar juga berada di samping Rasulullah. Dan di sampingnya lagi ada Abu Sufyan bin Haris yang kita sampaikan tadi, sahabat atau sepupu juga Rasulullah yang wajahnya mirip dengan Rasulullah. Kemudian Usamah bin Zaid. Dan kemudian ada 6 orang lainnya dari golongan tentunya sahabat-sahabat yang paling mulia. Nah, lalu dengan kelompok yang sedikit ini sehingga tergeraklah lagi, tersusunlah lagi kelompok kaum muslimin. Para sahabat yang tadinya bubar kembali tersusun rapi, dan setelah itu Allah pun tuliskan kemenangan untuk Rasulullah beserta kaum muslimin. Jadi itu posisi sikap dari Usamah bin Zaid, menunjukkan bagaimana teguh tangguhnya beliau. Nah, sampai di perang Mu'tah. Lanjut lagi sampai di perang Mu'tah. Lalu Usama, kita ingat lagi Bapak dan Ibu, perang Mu'tah adalah perang yang Rasulullah titipkan komandonya kepada 3 panglima perang. Dan pesan Rasulullah 3 tadi berurutan. Yang pertama adalah Zaid bin Haritha. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Talib. Yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Rasulullah pun sudah pesankan, kalaulah tumbang syahid Zaid bin Harithah maka Ja'far, kalaulah Ja'far telah tumbang atau syahid maka Abdullah bin Rawahah. Jadi dalam perang Mu'tah tadi ternyata Usamah bin Zaid juga hadir di sana. Usamah bin Zaid hadir di sana, yang mana panglima perangnya adalah ayahnya tadi. Usamah bin Zaid hadir, Zaid bin Harithah komandonya, panglima perangnya, di perang yang disebut dengan istilah perang yang impossible, yang hampir-hampir mustahil menurut logikanya manusia. 3.000 melawan 200.000. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perang Mu'tah tadi Usamah yang juga terlibat dalam perang tadi, beliau tunjukkan bagaimana perjuangan yang luar biasa.
Beliau tidak memiliki keraguan, beliau tidak memiliki rasa takut. Kemudian yang menakjubkan lagi Bapak dan Ibu, ketika itu usia dia sudah sampai di Ats-Tsaminah Asyarah, 18 tahun. Di perang Mu'tah itu usia dia sudah sampai 18 tahun. Di saat anak-anak sekarang usia 18 tahun duduk di kafe, ternyata Usama sedang berada di medan perang Mu'tah. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ini harusnya menjadi bahan renungan kita semua. Di usia 18 tahun itu beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadilah kejadian yang luar biasa. Ra'a bi'ainaihi masra'a abihi. Dia saksikan dengan mata kepalanya bagaimana jatuhnya, syahidnya ayahnya. Jadi Zaid bin Harithah, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, di dalam perang Mu'tah inilah beliau radhiyallahu anhu, orang yang sangat Rasulullah sayangi. Di dalam perang inilah Zaid bin Harithah syahid, dan itu disaksikan dengan kedua mata Usama bin Zaid. Tetapi apa yang terjadi? Usama bin Zaid pun lam yahin wa lam yatada'da. Dia tidak merasa terhina, tidak merasa goyang, tak ada yang pengaruh kepada sikapnya dan perjuangannya, spiritnya dalam jihad tadi, menyaksikannya ayahnya telah gugur tadi. Nah, kemudian beliau pun berada di bawah komando Ja'far yang telah beralih dari ayahnya kepada Ja'far. Dia lanjutkan perjuangan peperangan itu sampailah syahid Ja'far. Lalu pindah lagi kepada Abdullah bin Rawaha. Beliau pun berada di bawah komandonya Abdullah bin Rawaha. Terus Usama melakukan perjuangan. Nah, kemudian setelah selesai perang Mu'tah, kaum muslimin pulang dalam keadaan kebanggaan yang luar biasa. Ya, tak bisa dihadapi oleh 200.000 orang Romawi. Lalu Usamah bin Zaid pun pulang menuju Madinah dalam keadaan muhtasiban abahu indallah, menyerahkan ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang bisa menyamai sahabat ini. Jangan pernah kita menghina, merendahkan mereka. Dan itulah kenapa Rasulullah larang kita, la tasubbu ashabi, jangan kalian ejek, hina, rendahkan sahabatku. Seandainya kalian berinfak satu gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim, takkan menyamai infak satu mudnya sahabat Rasulullah. Wala nasifahu, bahkan setengah mud itu pun takkan sama infak satu gunung Uhud emas tadi. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini takkan bisa dijumpai, jangankan melampaui, menyamainya takkan pernah bisa dilakukan oleh umat setelah generasi sahabat ini. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sebenarnya sosok-sosok mereka ini menjadi idola kita. Bagaimana Usamah bin Zaid pergi berdua dengan ayahnya, dengan abinya, berangkat berdua. Kita bayangkanlah kita pergi berdua Bapak dan Ibu. Kemarin ada kejadian di Rumbai, ada orang tua membawa anaknya mengantar sekolah, lalu kecelakaan. Anaknya terjatuh ke tengah jalan, di belakangnya puso. Disaksikan oleh mata kepala ayahnya. Maka tak ada kalimat yang bisa kita gambarkan, kita sampaikan untuk menggambarkan isi hati ayahnya tadi itu, nggak ada bisa. Begitulah antara ayah dengan anak, begitu menyaksikan kematian ayah atau anak tadi. Tetapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemandangan yang terjadi dari Usamah bin Zaid ini itu tak mengurangi spirit jihadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan kualitas iman yang luar biasa dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau pulang meninggalkan ayahnya, meninggalkan jasad ayahnya yang suci, berada di Syam, di bumi Syam. Lalu dia pun pulang mengendarai, menunggangi kuda ayahnya tadi yang telah syahid. Dia pulang bawa tunggangan dari ayahnya tadi. Itu dari perang Mu'tah. Sampailah pada tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah adalah tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bitajhizi jaishin li ghazwir Rum. Rasulullah memerintahkan
sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan tentara melakukan perang jihad ekspansi ke Romawi. Ini Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang luar biasa, harusnya membanggakan kita, mengokohkan iman kita dan agama kita Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tertinggi, tak akan ada yang melampauinya. Allahu Akbar. Memang terbukti semuanya. Karena disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu yang tertinggi, tak akan ada yang melampauinya. Ketika Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu, kalian jangan merasa terhina, merasa sedih. Wa antumul a'launa, kalianlah umat yang tertinggi kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kuncinya iman, bukan kuncinya adalah peralatan ini dan itu. Kemajuan peradaban teknologi begini dan begitu, bukan. Tapi kuncinya adalah iman. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini buktinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang baru tumbuh, baru keluar dari negeri yang tandus, tak dianggap oleh Romawi dan Persia, tetapi mulailah keberadaan Islam menjadi keberadaan yang diperhitungkan oleh Romawi dan Persia. Di Mu'tah tadi mereka goyang, tak sanggup mereka mengalahkan kaum muslimin. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah pun juga menyiapkan lagi tentara. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah isyarat dari Rasulullah apabila Kaisar, idza halaka Kaisar, apabila kekaisaran Romawi habis, kalah, maka takkan ada kekaisaran setelah itu. Enggak akan ada lagi. Maka sampai sekarang tak ada Romawi. Berapa tahun, berapa abad Romawi dengan Persia, mereka aja yang menguasai dunia ini habis. Yang menghabiskannya bukan orang barat, bukan orang dengan kemajuan teknologi, tetapi orang-orang yang datang dari tanah Arab yang dikomandoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah menunjukkan bahwa Islam itu luar biasa Bapak dan Ibu. Maka jangan ada ragu sedikit pun terhadap Islam. Coba kita tengok Bapak dan Ibu. Kemarin tahun 2016 atau 2017 itu Korea mengeluarkan, nah itu mungkin sudah pernah kita sampaikan, Korea mengeluarkan berita, saya baca itu artikelnya, bahwa Korea telah menemukan obat yang luar biasa, banyak penyakit bisa diobati dengan obat tadi. Obat ini bersumber dari sayap lalat. Rasulullah mengatakan idza waqa'adz dzubabu, apabila masuklah lalat dalam minuman tadi, falyaghmishu, maka hendaknya dia celupkan, waliyatrahu, lalu dia buang, karena salah satu pada janahaihi, kedua sayapnya tadi mengandung racun, yang sebelahnya lagi mengandung penawar. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengungkapkan itu. Ternyata untuk membuktikan itu saja membutuhkan waktu 1400 tahun. Untuk membuktikan lalat tadi 1400 tahun dibutuhkan waktu untuk memecahkan, membuktikan dengan mata kepala manusia. Inilah luar biasanya kemajuan Islam ini Bapak dan Ibu, luar biasa. Banyak sekali kemajuan Islam ini. Kita hari ini gosok gigi sehari semalam cuma 2 kali. Itulah dipromosikan, dikampanyekan pagi, bangun tidur dan sebelum tidur. Rasulullah SAW tak begitu rupanya. Bagaimana kebersihan? Dan itu menjadi sunnah kita. Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk menggunakan siwak setiap kali salat. Salat berapa kali? 7 kali sehari semalam. Yang waktu wajibnya 5, lalu duha dan witir. Kalau yang rawatib itu kan nempel, ngikut, berdampingan. Ada 7 waktu, berarti 7 kali gosok gigi sehari semalam Bapak dan Ibu. Maka bagaimana peradaban Islam yang luar biasa? Maka kita harus berhenti, jangan sampai kita ada keraguan terhadap Islam dan lain-lainnya. Semua syariat Islam itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk membuktikannya. Begitulah saking majunya Islam. Kita jeda sejenak mendengarkan azan salat Isya. Hada wa sallallahu ala Muhammad. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du.
Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulailah mempersiapkan tentara untuk menghadapi Rum. Nah, ketika itu Bapak dan Ibu, Rasulullah pun melibatkan dalam tentara yang sedang disiapkan tadi ada Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini sosok-sosok tangguh semuanya. Dan lain-lainnya dari kalangan sahabat-sahabat yang mulia. Masya Allah, syukron. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ini air kalau panas minta lama nih Pak. Iya Bang. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tentara yang telah disiapkan ini, sahabat-sahabat senior terlibat di dalamnya. Lalu wa ammaru 'alal jaish Usamah bin Zaid. Lalu yang Rasulullah jadikan amirnya, pemimpinnya adalah Usamah bin Zaid. Di dalam tadi ada Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada tokoh-tokoh yang sosok-sosok yang luar biasa, yang tangguh semuanya. Tapi Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tersimpulkan bahwa ini adalah faktor keluarga, faktor nepotisme. Karena Rasulullah sangat sayang nih kepada Usamah, maka Rasulullah tunjuk Usamah. Jangan sampai seperti itu kesimpulan kita. Ingat, kita harus ingat selalu bahwa gerak-gerik Rasulullah, semua yang muncul dari sikap-sikap Rasulullah itu adalah wahyu. Dan nantinya akan terlihat bagaimana bukti apa yang Rasulullah lakukan ini. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ini ternyata lam yujawiz al-20 ba'd. Usianya Usamah bin Zaid belum lewat dari 20 tahun. Belum lewat 20 tahun dia sudah menjadi komandan, menjadi panglima perang. Jadi kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya, misinya adalah daerah Balqa dan Qal'at ad-Darum, dan ini di daerah dekat Gaza, Palestina. Romawi yang berada di Palestina. Yang hari ini kita saksikan bagaimana Israel perlakuannya luar biasa kepada sahabat kita, luar biasa zalimnya mereka. Nah, ternyata di sana dulu telah terbuka pintu dakwah Islam ke sana, masuk Islam ke sana, ke daerah Palestina, adalah melalui apa yang dijalani oleh Usamah bin Zaid, seorang anak muda yang belum melewati usia 20 tahun. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi petunjuk untuk kita semua bahwa kematangan itu tidak melihat usia, Pak. Kematangan itu tidak melihat usia. Tergantung di mana dia besar, dengan apa dia dididik. Siapa yang mendidik Usamah ini? Ini bukan guru-guru sembarangan ini. Yang mendidik Usamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia hidup lingkungannya? Lingkungannya adalah lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lingkungannya adalah lingkungan orang-orang serius semuanya. Orang-orang serius. Maka lahirlah anak muda seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi faktor usia itu tak bisa menentukan bagaimana kematangan orang, tidak. Jadi bisa jadi ada anak yang masih muda, sangat muda, tetapi luar biasa kematangannya. Bisa juga sebaliknya, ada orang yang sudah sangat tua tapi tak matang-matang nih. Itu bisa kejadian, Pak. Udah tua, ya Allah, pakai sarung pun tak tahu. Sehingga keluar tak pakai sarung. Pakai celana pun tak tahu, Pak. Nah, kadang keluar, apalagi di depan rumah dianggap ya, kadang banyak orang-orang yang sudah usianya senior tak tahu cara pakai baju. Buktinya apa? Keliaran dia naik Honda tanpa baju. Itu mungkin tak tahu cara pakai baju tuh, Pak. Jadi kematangan itu ternyata tidak dilihat dari usia. Maka kita harus hentikan apa yang selalu terjadi di tengah masyarakat, Pak. Umumnya masyarakat ini sering terjadi itu. Ego usia. Ego usia itu harus kita hentikan.
bahwa dalam Islam selalu mengutamakan potensi, kemampuan, kompetensi. Siapa yang mampu di sini? Rasulullah menunjukkan, dan terjadi sesuatu yang menakjubkan setelah apa yang Rasulullah tunjuk ini. Nah, ketika bala tentara sedang dipersiapkan, ketika itu pula lah Rasulullah SAW sakit. Rasulullah pun sakit, dan semakin kuat sakit Rasulullah SAW. Karena melihat Rasulullah semakin kuat sakitnya, maka persiapan tentara tadi pun dihentikan sementara, menunggu Rasulullah sembuh. Tetapi yang terjadi adalah ternyata hari demi hari sakitnya Rasulullah pun semakin kuat. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu beralihlah tampuk kepemimpinan kaum muslimin kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah terjadi pembaiatan, lalu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah amara bi infadhi ba'thi Usamah. Rasulullah memerintahkan untuk melanjutkan pengiriman tentaranya Usamah. Padahal ketika itu Bapak dan Ibu, Islam dalam keadaan genting. Maka para ulama mengatakan ada dua tokoh dalam Islam ini perannya luar biasa, yang dia ibaratkan sebuah tembok menahan menjadi bendungan, menahan air yang apabila hancur, hancurlah semua yang di bawah tadi. Dua orang tadi dikenal, yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dalam keadaan arus luar biasa keadaannya agama kita ketika itu. Muncul nabi palsu, banyak pula pengikutnya. Muncul orang-orang murtad, muncul orang-orang tak mau bayar zakat dan tidak mengakui hukum zakat. Jadi tiga kelompok ini dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan kaum muslimin sudah tinggal sedikit lagi. Hanya penduduk Mekah, Madinah, dan beberapa di berbagai tempat terpecah lainnya. Jadi ini dihadapi. Nah, yang kedua dikatakan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal berada di masa aliran-aliran luar biasa. Mu'tazilahnya, Khawarijnya, Syiahnya, Qadariyahnya. Beliau bertahan di sana sehingga beliau menjalani luar biasa perjalanan hidupnya di dalam penjara yang sudah sering kita dengar. Beliau di penjara, kemudian dicambuk, kemudian dengan imannya beliau bertahan. Setelah itu mulailah tercerahkan umat Islam di dunia. Bagaimana aliran yang najiyah, firqah najiyah itu bagaimana. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal seperti ini, keadaan kaum muslimin seperti ini, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu secara logika maka akan fokus ke ini, menyelesaikan faktor internal dulu secara logika. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memang luar biasa, memang layak menyandang gelar Siddiq, yang dia terus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada secuil pun keraguan. Di saat orang tak percaya, memang tak masuk akal rasanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj, tak sampai sepertiga malam, tak masuk akal. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana kualitas iman yang luar biasa yang Rasulullah sampaikan, bahwa iman terberat dari hamba Allah ini setelah Nabi dan Rasul adalah imannya Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam keadaan seperti ini pun kondisinya, ternyata Abu Bakar melanjutkan apa yang telah disusun oleh Rasulullah tadi, yaitu mengirimkan tentara Usamah ke Romawi. Padahal kita kaum muslimin sedang menghadapi internal seperti ini, tetap dikirim oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitu kejadiannya seperti ini, ada sekelompok sahabat dari golongan Ansar, mereka memiliki pendapat lain. Ini gimana caranya ini? Abu Bakar bertekad melanjutkan misinya Usama bin Zaid. Pasukan yang Rasulullah siapkan ini bagaimana? Sehingga
Ada sekelompok kaum muslimin dari golongan Ansar. Mereka pun mendatangi Umar bin Khattab. Lalu mereka pun berbicara dengan Umar bin Khattab supaya an yukallima fi dzalika Abu Bakar, agar Umar mencoba berbicara kepada Abu Bakar. Tentang apa itu? Supaya an yu'akhkharal ba'tsu, supaya ditundalah dulu pengiriman pasukannya Usamah ini. Nah, lalu mereka pun membisikkan lagi, mengatakan kepada Umar, dia minta nih Umar sebagai pembicara, penyambung lidah kepada Abu Bakar. Fa in aba illal mudhiy fa ablighu anna an yuwalliya amrana rajulan aqdama sinnan min Usama. Lalu seandainya bersikeras juga Abu Bakar itu, wahai Umar, bersikeras juga untuk melanjutkan misi ini, maka sampaikanlah kepada Abu Bakar bahwa supaya hendaknya Abu Bakar menunjuk pemimpin terhadap kita ini yang lain, yang lebih tinggi usianya dari Usama. Nah, begitu Umar mendengar hal tadi, Umar pun pergi mendatangi Abu Bakar Siddiq dan menyampaikan, wa ma in sami'a Siddiq bin Umar risalat al-Ansar hatta wasaba laha wa kana jalisan wa akhadha bi lihyatil Faruq wa qala mughdaban. Lalu begitu Abu Bakar Siddiq mendengar ucapannya Umar bin Khattab, lalu Abu Bakar pun langsung berdiri dari tempat duduknya sembari memegang jenggotnya Umar bin Khattab dalam keadaan marah. Lalu Abu Bakar mengatakan, sakilatska ummuka wa adimatska ya ibnal Khattab. Ini ungkapan keras nih Bapak dan Ibu. Ya mungkin kalau kita agak perhalus sedikit, ibumu rugi punya anak sepertimu, seperti itu. Nah, wahai ibnul Khattab. Karena sakilatska ummuka ini biasanya ungkapan untuk maut, ini kematian. Jadi mungkin kita perhalus saja, ibumu rugi, nah, punya anak sepertimu. Kemudian laqad ista'malahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah telah mengambilnya, menunjuknya. Wa ta'muruni an anzi'ahu, dan kau menyuruhku untuk mengganti dia. Wallahi la yakunu dzalika, demi Allah tak akan terjadi seperti itu. Tatkala Umar keluar kembali ke kaum muslimin, mulailah kaum muslimin bertanya lagi. Tentu kan mereka ingin tahu bagaimana kabar lanjutannya. Lalu Umar pun begitu ditanya, apa hasilnya? Lalu Umar pun mengatakan, lanjutkanlah misi ini. Sakilatskum ummahatukum, rugi ama-ama kalian punya anak kayak kalian. Jadi dilanjutkan oleh Umar ungkapan yang ke Umar dilanjutkan kepada kaum muslimin tadi. Aku telah menemui apa yang telah kutemui di jalan kalian ini. Dari bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian berangkatlah tentara dengan kepemimpinan seorang anak muda yang istimewa ini, Usamah. Ketika itu dalam keadaan menunggangi kudanya. Lalu seperti biasa, Khalifah pun Abu Bakar Siddiq mengadakan pelepasan, menitipkan pesan kepada Usamah bin Zaid. Lalu ketika itu Abu Bakar jalan kaki, sedangkan Usamah berada di atas kudanya. Lalu Usamah mengatakan, wallahi la tarkabanna aw la anzilanna, demi Allah wahai Khalifah, sesungguhnya hendaknya engkau betul-betul engkau yang naik berkendara dan aku yang turun. Lalu Abu Bakar menjawab, wallahi la tanzil, demi Allah jangan kamu turun. Wa wallahi la arkab, demi Allah aku pun tidak pula yang akan naik. Wa ma'alayya an ughabbira qadamayya fi sabilillahi sa'ah, takkah boleh untukku agar kakiku menginjakkan debu di jalan Allah sebentar saja. Lalu Abu Bakar pun menitipkan wasiat kepada Usamah radhiyallahu anhuma, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika wa usika bin fadhi ma amaraka bihi Rasulullah. Aku menitipkan Allah, aku memesankan dan menitipkan Allah terhadap agamamu, kemudian amanahmu, kemudian penutup dari amalanmu. Kemudian aku juga mewasiatkan kepadamu untuk menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepadamu. Lalu Abu Bakar pun agak mendekati kepada Usamah sambil mengatakan, in ra'aita an tu'inani bi Umar fa'dzan lahu bil baqa ma'i. Kalau kamu izinkan wahai Usamah, minta izin
Minta izin Abu Bakar Siddiq. Beginilah Abu Bakar yang sangat paham konsekuensi dari apa yang telah Rasulullah putuskan, bahwa ini tentara, Usamah lah yang punya wewenang di sana. Lalu Abu Bakar bertanya, kalau kamu izinkan wahai Usamah agar Umar bisa membantuku di sini, maka izinkanlah untuk Umar agar dia tetap bersama aku di sini. Lalu Usamah pun mengizinkan, sehingga Umar pun menetap di Madinah, tidak ikut dalam misi ini. Berangkat Usamah bin Zaid, lalu beliau pun radhiyallahu anhu menunaikan semua apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepadanya. Lalu beliau bersama kaum muslimin pun menginjakkan kaki di daerah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sebelumnya, di bumi Palestina. Dan setelah itu yang terjadi, wa naza'a haibatar rum min qulubil muslimin. Lalu dengan apa yang terjadi oleh Usamah beserta kaum muslimin, hilang wibawa Romawi dari hatinya kaum muslimin. Maksud hilang wibawanya Romawi itu hancur. Jadi Romawi sudah tak dianggap lagi. Mulailah terbuka satu persatu daerah oleh Usamah bin Zaid beserta kaum muslimin. Lalu terbukalah pintu di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Romawi setelah itu. Jadi pintu untuk masuk ke Romawi berikutnya ternyata ini terbuka melalui jihad yang dikomandoi oleh Usamah bin Zaid. Terbukalah untuk ekspansi berikutnya ke Romawi, ke Syam, ke Mesir, ke Afrika Utara. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu selesai sesuai apa yang Rasulullah titipkan pesan lalu pulanglah Usamah beserta kaum muslimin dengan membawa ghanimah yang luar biasa. Rampasan perang yang luar biasa yang tak pernah terbayangkan, tak pernah terlihat seperti itu sebelumnya. Sampai ada yang mengatakan innahu maru ya jaisyun aslam wa aghnam min jaish Usamah bin Zaid. Sesungguhnya tak pernah terlihat, tak pernah dijumpai ada tentara yang paling banyak selamatnya dan paling banyak memperoleh ghanimah rampasan perangnya melebihi tentaranya Usamah bin Zaid. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah apa yang telah Rasulullah lakukan, tak lain itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau pun Allah panggil pada tahun 54 Hijriah. Jadi beliau meninggal di usia 54 ditambah 7, 61 tahun, dan itu pada masa kekhilafahan Muawiyah. Jadi beliau radhiyallahu anhu sampai usianya di masa Muawiyah, di ujung dari masa Muawiyah. Beliau inilah sosok yang sangat luar biasa, yang sangat Rasulullah cintai. Bahkan ada sebuah keadaan, kejadian bahwa ada seorang wanita dari Bani Makhzum kemudian tertangkap mencuri, dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis ini. Lalu mereka pun ingin mencari dispensasi, keringanan, karena wanita ini adalah wanita yang memiliki kedudukan. Bagaimana caranya supaya dapat dispensasi? Mereka pun mendatangi Usamah bin Zaid. Tahu mereka bahwa Usamah bin Zaid adalah seorang sahabat yang memiliki kedudukan tersendiri di sisi Rasulullah. Mereka minta kepada Usamah bin Zaid untuk menyampaikan kepada Rasulullah agar mendapatkan keringanan. Begitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu memberikan syafaat, pertolongan terhadap hukum di antara hukum-hukum Allah? Lalu Usamah bin Zaid pun minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan berpidato di tengah kaum muslimin. Rasulullah pun mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum idza sariqa minhumus syarif tarakuhu wa idza sariqa minhumud dha'if aqamu alaihi al-hadd. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat terdahulu adalah ketika yang mencuri adalah orang mulia, mereka tinggalkan. Tetapi begitu yang mencuri adalah orang-orang yang lemah, mereka tegakkan hukumnya. Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Nah, ini hadis yang luar biasa terjadi pada Usamah bin Zaid.
juga banyak hadis lainnya. Nah, di antara hadis yang sangat agung dan menjadi pembahasan sampai sekarang Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah hadis tentang bagaimana fitnah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang fitnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tak pernah meninggalkan, aku tidak ada meninggalkan kepada kalian sebuah fitnah ujian yang sangat berbahaya terhadap laki-laki melebihi fitnah perempuan. Hadis ini disampaikan oleh Usamah bin Zaid, yang hari ini menjadi prinsip kita tentang berbahayanya fitnah wanita. Itu datang dari Usamah bin Zaid riwayatnya. Nah, juga ada Usamah bin Zaid meriwayatkan sebuah hadis juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, waqaftu ala babil jannah, aku telah berdiri di pintu surga, faraitu aktsara man yadkhuluha al-fuqara, lalu kusaksikan, kata Rasulullah, yang paling banyak masuk ke dalam surga tadi adalah orang-orang fakir. Wa ashabul jaddi mahbusin, dan orang-orang yang berharta tertahan orang yang berharta, ya tentu karena prosesnya panjang. Nah, semuanya akan dipertanggungjawabkan nantinya. Wa waqaftu ala babin nar, lalu aku pun berada di pintu neraka, kata Rasulullah, fa idza aktsaru man yadkhuluhan nisa, ternyata yang paling banyak di dalam neraka adalah kaum wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang tadi juga demikian melalui Usamah bin Zaid. Demikianlah Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi inspirasi kita semua dan menjadi tauladan pula untuk kita apa yang telah dilalui oleh seorang sahabat yang mulia ini. Hadza wa sallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.